kembali lagi bersama saya Tati Justisia Neno Heveto. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas tentang salah satu penyakit tidak menular, yaitu kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan lalu lintas yang sering kita lihat, yang sering kita dengar di lingkungan kita adalah salah satu penyakit, yaitu penyakit tidak menular. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Apa itu kecelakaan lalu lintas? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalanan yang tidak diduga dan juga tidak disengaja. Kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan juga kerugian harta benda. Sedangkan menurut WHO sendiri, kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di mana sebuah kendaraan bertabrakan dengan benda lain di jalanan. Hal ini biasanya menyebabkan kerusakan. Kadang-kadang kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka-luka dan juga bisa mengakibatkan kematian, baik itu kepada manusia atau hewan. Epidemiologi. Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan oleh Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021. Sedangkan prevalensi kecelakaan lalu lintas di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2018 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas adalah 1.677 kasus, sedangkan di tahun 2019 adalah 1.462 kasus, dan pada tahun 2020 menjadi 1.191 kasus. Berikut adalah faktor resiko atau penyebab dari suatu kecelakaan. Ada 3 faktor resiko. Yang pertama itu faktor manusia. Faktor manusia di sini yaitu adalah faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri, di mana ia mengendara dengan tidak fokus. Contohnya seperti dalam keadaan mabuk, mengantuk, capek, lelah, atau juga mengendarai suatu kendaraan walaupun belum terampil dalam mengendarainya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor kendaraan. Faktor kendaraan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan. Contohnya seperti rem yang tidak berfungsi, ban pecah, lampu kendaraan tidak menyala, dan lain-lain. Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi kecelakaan yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini seperti jalan berlubang, jalan rusak, jalanan licin, gelap, lampu jalan tidak menyala, dalam keadaan hujan, dan lain-lain. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada pasalnya yang ke-229, kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kecelakaan lalu lintas ringan, di mana kecelakaan hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan ataupun barang. Lalu yang kedua ada kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan mengakibatkan luka ringan dan kerusakan pada kendaraan atau barang. Sedangkan yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas berat, di mana kecelakaan mengakibatkan korban luka berat sampai meninggal dunia. Yang kedua adalah beberapa jenis kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI tahun 2006. Yang pertama adalah Angel, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan. Kedua adalah Red End, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah. Ketiga adalah SS, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama ataupun arah yang berlawanan. Kemudian yang keempat adalah HO, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan. Dan yang kelima adalah backing, ada tabrakan secara mundur. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan juga mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan, maka hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu memastikan kondisi kendaraan dalam kedua, berkendara dalam keadaan kesadaran penuh. Dan yang ketiga, berkendara